Tapi tips ini terbukti sukses karena sudah dipraktekkan oleh seorang nabi, seorang rasul. Bahkan di dalam diri seorang manusia, DNA seorang manusia, dia butuh keluarga, dia butuh naik ke sebuah bahtera rumah tangga, lalu diarungi samudera kehidupan di atas bahtera rumah tangga tersebut. Dan sebagaimana yang Allah jelaskan bahwa tujuan rumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar Anda bisa hidup tenang dalam mengarungi badai-badai kehidupan bersama pasangan Anda, dan Allah berikan mawaddah atau sakinah dan mawaddah di tengah-tengah Anda dan pasangan Anda dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, awal dari semua itu kan bagaimana memilih pasangan, dan ini kendala besar atau ini tantangan besar kalau kita menggunakan diksi yang lebih positif. Dan kita tahu banyak yang miss, banyak yang gagal. Dia pikir misalnya sebagai contoh, hubungan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun itu bisa membuat rumah tangga dia nanti sukses gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata gagal juga. Lalu ada yang pakai cara yang simpel, ternyata enggak cocok juga. Dia minta tolong teman, dia minta tolong saudaranya untuk dicarikan, ternyata banyak yang miss dan akhirnya berakhir di perceraian juga. Nah, terus gimana cara syar'i untuk mendapatkan jodoh yang benar, pasangan yang tepat buat kita? Nah, gimana? Nah, kita nggak mungkin bahas dunia perjodohan dari A sampai Z pada kesempatan malam hari ini karena panjang banget kan sama Razak. Kalau dipaksakan mungkin kita pulang pada subuh gitu loh, dan pasti Kesha nggak setuju kan, sama Tessa juga nggak setuju. Jadi kita nggak siaran lagi gitu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita bahas satu nih gitu, tapi ini penting banget dan fundamental banget buat kita semua, dan banyak orang blind spotnya tuh di sini. Padahal tips ini itu bukan lagi dipraktekkan oleh sebatas seorang ustadz atau sebatas seorang ulama, bukan sebatas seorang sahabat, tapi tips ini terbukti sukses karena sudah dipraktekkan oleh seorang nabi, seorang rasul. Bahkan bukan hanya nabi, beliau adalah satu dari 5 nabi dan rasul terbaik, ulul azmi minar rusul, top 5-nya nih. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam. Wow. Pada saat beliau berada dalam kesendirian, keterasingan, karena habis dikejar-kejar kan, kita tahu bersama, nggak ada siapa-siapa. Lalu pada saat itu beliau lapar, beliau merasakan kesendirian. Ada sebuah kalimat yang lahir dari lubuk hati beliau, lalu beliau ungkapkan dengan lisan beliau, dan kalimat itu akhirnya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 24. Beliau mengatakan, faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat fakir, aku sangat butuh terhadap apa yang engkau turunkan dari kebaikan-kebaikan. Maknanya kata para ulama, Nabi Musa sedang menjelaskan kondisinya, kondisi seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sedang mengungkapkan isi hatinya, bahwa betapa butuhnya beliau kepada Allah, betapa butuhnya beliau terhadap arahan Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara sekilas, kalau kita baca buku tafsir, secara umum Nabi Musa itu butuh makan karena kelaparan. Tapi sebagian para ulama seperti Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahril wa Tanwir, dan para ulama yang lain, seperti Ibnu Ashur mengatakan, Nabi Musa sebagaimana orang asing itu butuh wujudu ma'wah, yat'amu fi wa yabit. Beliau butuh tempat tinggal, butuh naungan, di mana beliau bisa makan di rumah tersebut dan beliau bisa tidur dan stay di sana. Terus beliau juga butuh wazaujatun ya'nasu ilaiha wa yaskun. Dan dia butuh istri, sehingga dia bisa buka, dia bisa hidup tenang, nyaman dengan istrinya tersebut. Dia buka lembaran baru. Dan apa yang terjadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah melalui seorang ayah yang punya 2 anak perempuan.
Allah ilhamkan kepada ayah tersebut untuk menawarkan salah satu anak perempuannya sehingga bisa diperistri oleh Nabi Musa. Anak perempuan yang baik luar biasa, yang soleha, yang beriman, yang punya karakter dan akhlak tinggi, elegan. Kata Allah dalam ayat ke-25-nya, anak perempuan si ayah ini ala istihya, punya sifat malu yang sangat positif. Dan tawaran ayahnya tersebut, itu Allah firmankan di ayat ke-27-nya. Kata sang ayah, qal inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Sebagai mahar, engkau kerja denganku selama 8 tahun. Dan kalau kita buka buku tafsir, sang ayah ini disinyalir oleh banyak para ulama seperti Hasan al-Basri, ada Nabi Syuaib. Bayangkan, seorang Nabi menawarkan salah satu anaknya. Kita bayangin kualitas anaknya itu seperti apa. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan itu keponakannya Nabi Syuaib atau itu orang soleh yang ada di Madian. Tapi intinya yang ini ayah berkelas sekali. Dan putrinya sangat berkelas. Dan akhirnya menikah. Ini menarik banget loh teman-teman sekalian. Coba kita baca. Apakah Nabi Musa memberikan CV-nya kepada sang ayah? Enggak. Atau masuk ke biro jodoh tertentu? Enggak. Atau minta dikenalin oleh salah satu ikhwah yang istrinya sudah ngaji dan punya link hafat banyak? Enggak. Walaupun bukan itu nggak boleh ya, itu boleh-boleh aja. Itu syarat yang mubah. Sekali, jadi kita nggak against ke cara-cara demikian. Tapi pertanyaan besarnya, ketika kita mau menikah, kita ingin cari jodoh, sudahkah kita menunjukkan kefakiran kita kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita mengetuk pintu langit sebelum kita mengetuk rumah calon mertua kita atau calon akhwat yang kita incarkan? Sudahkah sujud kepada Rabbul Alamin? Sudahkah kita terapkan la haula wala quwata illa billah? Nabi Musa mengajarkan kita bahwa masalah perjodohan itu nggak bisa dipisahkan dengan masalah iman, masalah tauhid, masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum menghubungi manusia, Nabi Musa meminta kepada Allah. Ini doa kata para ulama. Doa dari lubuk hati yang paling dalam. Orang tuh butuh banget sama Allah. Oleh karena itu ketika kita menjomblo selama 20-an tahun atau 30-an tahun atau mungkin kita pernah married lalu divorce lalu menjomblo udah agak lama, kita pengen bangun lembaran baru tapi belum dapat. Sudahkah kita bangun malam? Sudahkah kita sujud kepada Rabbul Alamin? Lalu kita cerita tentang kebutuhan kita. Misalnya kita sebagai seorang laki-laki, kita butuh pendamping, kita butuh wanita yang soleha, kita butuh sosok yang mensupport kita, atau kita sebagai akhwat, kita butuh imam yang bisa menuntun kita ke jalan Shirathul Mustaqim. Itu pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dilakukan. Karena gak sedikit orang yang langsung hubungi makhluk, yang langsung mengandalkan networknya, yang langsung mengandalkan jaringannya. Dan akhirnya berhasil? Enggak. Karena yang paling tahu jodoh kita Rabbul Alamin. Kan terbukti banyak kasus ketika dia dia melakukan investigasi lapangan, lalu nyari informan A, informan B, informan C tentang akhwat tersebut atau tentang ikhwan tersebut, ternyata salah. Ternyata beritanya nggak A1. Yang dia temui ketika menikah nggak seindah yang dia pikirkan dan data yang didapatkan sebelumnya. Atau itu tadi, ada orang yang membangun hubungan belasan tahun, ternyata begitu menikah, ternyata sifat jauh berbeda, karakter berbeda. Dan itu terbukti. Itu artinya suasana dan atmosfer sebelum nikah itu jauh berbeda dengan setelah menikah. Benar nggak, Fat? Benar, Ustaz. Nikah berapa tahun? Alhamdulillah 8 tahun, Ustaz. 8 tahun. Zah, berapa tahun? Zah? Alhamdulillah 3 tahun 3 bulan, Ustaz. Iya. Yakin? Hah? Yakin? Insya Allah, Ustaz. Oh ya. Bentar, Ana coba cek. Oke. Jadi dan beda kan? Beda nggak? Beda, Ustaz. Ya, tapi jangan dalam-dalam jawabnya, nanti jadi tersangka. Tapi kita sepakat beda. Jadi menunjukkan bahwa hubungan pranikah itu bukan solusi. Okay. Bukan solusi yang bisa menjawab seluruh tanda tanya besar kita ketika ini akhwat atau ini cewek bisa nggak sih jadi pasangan gue yang soleha, yang benar-benar sejati di saat suka maupun duka, karena semua berbeda. Apalagi kita tahu bahwa iblis itu ketika sebelum nikah
salah satu goal utamanya bagaimana membuat kita seromantis mungkin, semesra mungkin, dan sedekat mungkin. Lalu begitu kalimat qabil tu nikah disampaikan atau saya terima nikahnya, maka dia rubah job desk. Job desk-nya adalah bagaimana memisahkan dua insan ini secepat mungkin dan seberantakan mungkin. Otomatis ini kan berbeda. Lalu gue nanya sama siapa dong Ustadz? Ya Anda tanya sama Rabbul Alamin. Anda tanya kepada Alamul Ghuyub. Anda ingat surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, kunci-kunci apa yang terjadi hari esok, 1 tahun yang akan datang, 5 tahun setelah pernikahan Anda, 10 tahun setelah pernikahan Anda. Sudahkah Anda menceritakan seluruh kebutuhan Anda tentang sebuah pernikahan sejati, tentang sebuah bahtera yang kokoh kepada pencipta Anda? Banyak orang lupa masalah itu. Dia hanya mengandalkan otaknya, dia hanya mengandalkan analisanya dalam PDKT, dalam pendekatan, dia mengandalkan kemampuannya meluluhkan hati calon mertua dia dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ini alam semestanya ada penciptanya, ada pemiliknya, dan dia yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang lebih tahu, Anda nggak ngerti apa-apa. Jadi ini yang perlu kita camkan sebelum kita ikhtiar dengan teman kita atau dengan ustadz kita atau dijodohin melalui pihak lain. Tunjukkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Tunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan la haula wa la quwata illa billah ketika kita mencari jodoh. Bangun, doa kepada Allah, sujud, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semuanya gitu loh. Tunjukkan sebutuh-butuhnya kita. Dan Allah kata, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Hubungan antara perjodohan dengan tauhid itu sangat amat erat. Kalau kita benar-benar merealisasikan iman dan tauhid kita, maka insya Allah jodoh akan didapat dengan sukses sebagaimana Nabi Musa mendapatkan jodoh beliau dengan cara yang begitu elegan. Mungkin